Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, adu gagasan dilakukan para calon presiden dalam debat Capres ketiga yang berlangsung Minggu malam. Tidak hanya itu, calon presiden Anies, Prabowo, dan Ganjar juga saling memberikan serangan dan kritik yang berkaitan dengan tema debat ketiga, yakni masalah pertahanan negara. Lantas siapa yang unggul dalam debat kali ini dan seberapa besar pengaruh acara debat ini untuk masyarakat dalam menentukan pilihannya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Pak Firdaus Muhammad selaku pengamat komunikasi politik dan juga akademisi. Selamat pagi Firdaus. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Oke, Pak, Minggu malam kemarin Pak debat antara ketiga capres kita, ada Pak Anies, Pak Ganjar, dan juga Pak Prabowo. Ya. Kita bisa bilang fenomena yang sangat luar biasa saat ini di sosial media, trending topik di mana-mana soal debat ini. Menurut Anda sendiri Pak, selaku pengamat politik ini, bagaimana kemudian Anda melihat debat Minggu malam kemarin Pak? Ya, debat semakin menarik. Ya. Dilihat juga dari antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Jadi menjadi event-event nobar, nonton bareng gitu, karena ada keseruan bagi konstituen, bagi masyarakat. Dan ini adalah panggung kampanye. Ya, jadi karena panggung kampanye, tentu segala sesuatunya menjadi hal yang menarik yang ditampilkan di panggung. Nah, kalau kita lihat misalnya penampilan di panggung, dibandingkan debat pertama Capres, kemudian debat Cawapres, lalu kemudian debat Capres yang kedua ini, itu lebih menarik suasananya, panggungnya, itu kan. Jadi yang sangat menonjol hanya paslon, lalu kemudian moderator. Oke, kalau dikatakan tadi sama Pak Firdaus ada yang lebih menarik gitu ya, yang menarik itu dari segi apa sih Pak? Pertama itu dulu panggung, jadi ada kenyamanan kita melihat panggung. Suasananya, mereka ada mimbar dibandingkan debat Capres yang pertama tanpa mimbar gitu. Itu mempengaruhi. Kemudian dari style, ya. Jadi Anies tetap dengan pakaian yang seperti itu, berjas, ya. Lalu kemudian Prabowo juga tetap, tetapi yang menarik itu adalah dari segi tampilan Ganjar. Sama dengan debat sebelumnya. Mahfud juga memakai pakaian yang sangat ikonik gitu, kedaerahan. Nah, tentu dari segi kenyamanan menonton, daya tarik itu penting. Nah, lalu yang menarik lagi seperti banyak kita lihat itu adalah terkait dengan gaya komunikasi yang justru berbeda. Gitu. Jadi masing-masing sudah menemukan polanya. Jadi makanya kalau kita bandingkan siapa yang lebih unggul, masing-masing memiliki nilai keunggulan karena memiliki style yang berbeda. Dan menariknya debat Capres yang kedua adalah justru intensitas serangan itu justru lebih dominan, ya. Sudah sangat tidak bisa lagi dipungkiri. Misalkan bagaimana Anies lebih kepada ke Prabowo misalnya, Prabowo juga menimpali, dan di awal-awal debat itu Ganjar banyak sependapat, Prabowo banyak sependapat Ganjar misalnya. Tapi di akhir-akhir itu Ganjar justru sangat serangannya ke Prabowo itu sangat terasa gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa lihat interaksi antara paslon satu dan yang lain ini ternyata lebih berinteraktif seperti itu Pak ya di debat Capres yang kedua ini. Nah Pak, sebelum kita masuk ke dalam inti, tadi kita sudah nyenggol-nyenggol dikit inti debat-debat Capres kemarin Pak ya. Tapi kalau kita melihat dengan fenomena bahwa banyaknya orang, tingginya antusias nonton debat Capres seperti tadi dikatakan Pak Firdaus, juga banyak yang buat nobar, ternyata, dan di hari setelahnya itu juga trending topik di mana-mana terkait dengan debat. Ini berarti apakah masyarakat kita sudah sangat melek politik atau hanya generasi-generasi tertentu saja yang eksis di media sosial yang melek politik Pak Firdaus? Ya, ini cerminan dari kesadaran berpolitik masyarakat. Jadi ini kan juga ada segmen, ada polarisasi di dalamnya. Ada yang menonton debat itu sebagai sebuah keseruan, tapi dia sudah punya pilihan. Jadi justru kadang serunya di situ ketika kita sudah memiliki pilihan. Ya. Sementara sasaran utama dari debat ini adalah memberi edukasi politik agar pemilih itu cerdas, menjadi rational choice.
Jadi orang memilih dengan ada alasan yang rasional. Jadi misalnya dari visi misinya, programnya, lalu kemudian pengalaman, jejak digital mereka, para paslon ini bagaimana dia memiliki kemampuan meyakinkan bahwa apa yang dia sampaikan dia bisa lakukan berdasarkan dari track record pengalamannya masing-masing. Memiliki kemampuan untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka dengan melontarkan visi misi mereka. Lantas kemudian dari pandangan Anda, Pak Firdaus, siapa yang paling unggul dan memiliki program serta inovasi yang terkait dengan tema kemarin, Pak? Semuanya unggul dengan stylenya masing-masing. Sebenarnya kalau sebelum debat, asumsi kita itu bahwa ini wilayah kajiannya Pak Prabowo. Beliau adalah mantan TNI, purnawirawan, lalu kemudian beliau juga Menteri Pertahanan, dan temanya adalah tema yang sehari-hari menjadi dunianya Pak Prabowo gitu. Sehingga kita awalnya menganggap bahwa Pak Prabowo ini adalah panggungnya. Tetapi justru di situ juga problemnya. Ternyata Anies sangat menguasai karena beliau juga kan samping lulusan luar negeri juga kalau tidak salah adalah dosen hubungan internasional. Sangat paham tentang hubungan internasional. Jadi bukan sesuatu yang baru dipelajari persiapan debat, tetapi dia sudah memahami konten itu. Ganjar juga demikian. Ternyata di luar dugaan kita, Pak Ganjar itu sangat menguasai tema-tema ini. Bahkan misalnya kita lihat bagaimana Pak Ganjar itu menyuguhkan data. Ini datanya, ini menurun, itu berbasis data. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kesiapan dari Pak Ganjar maupun Pak Anies untuk menghadapi Pak Prabowo yang merupakan justru sangat menguasai bidang ini. Justru setelah ketika debat berlangsung, ada hal-hal tertentu yang kemudian boleh jadi dianggap sangat menohok misalnya terhadap Pak Prabowo kaitan dengan pembelian alat alutsista gitu misalnya. Betul sekali, Pak. Itu ketika disebut ini adalah barang bekas. Itu kan diksi yang Pak Prabowo tidak nyaman dengan itu. Karena ketika disebut barang bekas, sesuatu yang dalam pemahaman masyarakat itu bisa konteksnya menjadi negatif gitu. Oh, ini persenjataan kita barang bekas gitu kan. Sementara beliau mengatakan ya bukan bekas atau tidaknya, tetapi pada usianya itu misalkan. Jadi Pak Prabowo justru karena ini dunianya, wilayahnya, justru menjadi sasaran dari dua paslon lainnya. Ketika menyerang apa yang dilakukan selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun selama menjadi seorang Menteri Pertahanan seperti itu, Pak. Bagaimana pengalokasian anggaran, pembelian alat-alat sementara persoalan SDM, terutama untuk TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, itu bagaimana kesejahteraannya dan sebagainya. Jadi justru karena paslon nomor 1 dan 3, karena anggaplah newcomer, itu justru semakin nyaman untuk katakanlah menyerang, tanda kutip ya, menyerang Pak Prabowo bahwa apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak sehingga terkesan bahwa 2 lawan 1 gitu. Tetapi karena Pak Prabowo sangat menguasai bidang itu, maka tentu jawaban-jawabannya juga sesuai. Hanya saja dari segi komunikasi politiknya Pak Prabowo seperti sedikit tertekan. Jadi tidak terlalu eksploratif misalnya, bahwa dia kan dunianya. Sehingga kadangkala hanya mengajak Pak Anies, Pak Ganjar supaya kita diskusi. Diskusi di luar dari forum debat seperti itu, Pak. Sebaliknya Pak Anies mengatakan justru di sinilah debatnya. Justru inilah forumnya untuk kita transparan kepada masyarakat Indonesia. Apa dan bagaimana keamanan kita, tentang globalisasi, tentang hubungan luar negeri dan sebagainya. Oke, inilah forumnya seperti itu. Kita masih akan ngobrol banyak Pak Firdaus terkait dengan debat pada Minggu malam kemarin, dan juga menarik sekali yang tadi Anda katakan terkait dengan alutsista. Memang sempat juga saya kutip bahwa Anies ini mengangkat mengenai alutsista bekas, dan juga ada juga mengenai Pak Ganjar yang mengangkat juga mengenai alutsista apa kemudian diangkat, dan juga bagaimana pendapat Anda. Kita masih akan membahas ini. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Firdaus Muhammad selaku pengamat komunikasi politik. Nah, Pak, kita juga tadi sudah membahas mengenai, disinggung sedikit mengenai pembahasan alutsista. Kalau tadi Anies sendiri sudah mengangkat beberapa kali terkait dengan permasalahan alutsista bekas hingga kemudian Ganjar. Nah, ternyata Ganjar ini juga mengungkit, Pak, mengenai masalah alutsista, yaitu menyebut ragu akan pemahaman Prabowo mengenai perencanaan pengadaan alutsista yang dianggap gegabah. Nah, ini kemudian bagaimana menurut tanggapan Anda, tanggapan Prabowo menghadapi kedua paslon ini, Pak? Jadi seperti yang saya katakan tadi, Pak Prabowo itu dianggaplah belum keluar ilmunya gitu, argumen-argumennya. Padahal beliau yang sangat menguasai dibanding dengan dua paslon lain. Kenapa menurut Anda, Pak Firdaus, Pak Prabowo ini tidak bisa mengeluarkan secara maksimal? Itu mungkin begini, ada problem sebenarnya, seperti yang beliau juga sindir. Sebenarnya itu salah satu rahasia negara. Sebuah negara itu tidak bisa dipaparkan berapa jumlah tentara, berapa kekuatan militer kita, gitu kan. Misalnya berapa perangkat tank, pesawat, dan sebagainya. Termasuk tadi malam itu waktu debat itu juga misalnya usia 15 tahun, 20 tahun. Itu sebenarnya dalam konteks pertahanan keamanan itu tidak mesti dipaparkan di publik. Karena ini bukan hanya publik Indonesia. Jadi perangkat-perangkat negara kita itu harus ada wilayah yang dirahasiakan, terutama untuk konsumsi negara-negara luar. Karena kalau anggaplah ketahuan dapurnya kita, bahwa ternyata senjata Anda bekas. Ternyata jumlah tentara Anda itu ternyata belum sejahtera. Tentara Anda itu sampai-sampai kan ini bicara pertahanan, tapi juga nyinggung ke pertanahan gitu kan, sekian ratus hektar gitu. Jadi mungkin di situ ya Prabowo itu tidak bisa semua dipaparkan. Artinya kan ketika dia mengajak dua paslon itu, mari kita duduk bersama, saya paparkan, itu sebenarnya saya menangkap mungkin bagian dari pemahaman seorang Prabowo itu bahwa rahasia negara tentang kekuatan militer kita itu tidak bisa dipublish. Tapi justru ada paslon yang kemudian mengatakan bahwa
masalah pertahanan ini justru harus dibuka kepada publik. Tanggapan Anda seperti apa? Ya justru itu adalah perbedaan pemahaman ya antara orang yang sipil dan militer. Bahwa ketika kita transparan, mungkin ada hal tertentu. Kan ada namanya rahasia negara. Ada rahasia yang memang harus dijaga. Gitu. Jadi mungkin kalau saya menangkapnya mungkin dari aspek itu sehingga Pak Prabowo tidak membuka semua. Tetapi pemahaman dari dua paslon yang menyerang Pak Prabowo itu juga sebenarnya kan ingin transparan supaya masyarakat tahu pembelian apakah memang harus pembelian, ya pembelian alat. Nah, apakah tidak pada penguatan SDM misalnya? Bagaimana penguatan SDM, merekrut, lalu kemudian pelatihan. Nah, termasuk disampaikan untuk apa pelatihan berulang-ulang latihan, tetapi pesawat yang akan dipakai itu membahayakan dan memang biasa terjadi kan, ada tiba-tiba latihan pesawat tiba-tiba jatuh dan jadi korban. Nah, saya kira dari situlah kelihatan dua ini lebih menyerang ya. Anies sama Ganjar itu lebih menyerang Pak Prabowo tanpa beban mereka bicara. Nah, sebaliknya Pak Prabowo ketika disuguhi data itu tidak bisa, tanggapan Anda 1 menit. Membicarakan tentang itu 1 menit memang hal yang mustahil. Ketika harus menanggapi aspek ini turun kenapa, aspek ini turun kenapa. Nah, salah satu alasan Pak Prabowo itu kan adalah ketika COVID yang menjadikan kita itu harus anggaran diserap untuk kebutuhan lain, dialihkan gitu. Tetapi ada hal yang terabaikan dari semua kandidat yang tidak banyak muncul, itu adalah terkait dengan politik anggaran. Ini banyak yang kritikan dari para pengamat bahwa politik anggaran itu menjadi sangat penting. Karena misalkan Anies Baswedan yang mempunyai program, kita akan melakukan ini, kita untuk bargaining Indonesia di luar, kita harus punya ini SDM, peralatan apa segala macam, infrastruktur terutama yang terkait dengan cyber gitu, supaya kita tidak dihack gitu. Kita harus punya peralatan yang canggih. Tetapi pertanyaannya adalah anggaran. Nah, anggaran yang misalnya kalau nggak salah itu yang ratusan triliun, 400 triliun kurang lebih, ya maaf kalau salah, itu diperuntukkan untuk apa? Kalau hanya membeli alat gitu, berapa banyak alat yang dibutuhkan dan untuk apa alat itu misalnya. Nah, jadi ini tidak dibicarakan secara detail terkait dengan politik anggaran untuk pengadaan perbaikan pertahanan kita untuk menjaga keamanan NKRI, bagaimana angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, pengamanan dalam negeri, lalu kemudian bargaining position kita sebagai di ASEAN misalnya, disebut selatan-selatan, bagaimana kita bisa menjadi semacam pilot ya, yang seperti yang Dasar-Sila Bandung gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa dicanangkan oleh Soekarno gitu. Jadi Indonesia punya harkat martabat di mata dunia, setidak-tidaknya untuk lintas ASEAN. Jadi menurut Anda juga kemarin tidak disinggung secara detail Pak ya mengenai politik anggaran seperti itu? Iya, sementara ini yang sangat penting. Jadi ketika misalkan sebuah program itu harus di-backup oleh anggaran. Nah, berapa anggaran yang dibutuhkan, yang diberikan, lalu kemudian distribusi anggaran itu. Jadi harus ada political will, lalu kemudian ada politik anggaran. Jadi political will itu adalah kebijakan-kebijakan yang diambil seorang pemimpin, lalu kemudian harus dibarengi dengan politik anggaran. Nah, politik anggaran adalah kebijakan di dalam mendistribusikan anggaran, peruntukannya untuk apa. Nah, ini untuk penguatan, karena kalau kita hanya memimpikan, misalnya paslon memimpikan bagaimana kita menjadi negara yang disegani oleh negara lain, tentu membutuhkan dana pembiayaan. Misalnya latihan bersama. Lalu kemudian ada terkait dengan pengadaan apa itu yang kemudian dibatalkan, yang dari PT PAL dengan negara luar yang kemudian misalnya dibatalkan. Itu harus ada argumen. Dan sekarang persenjataan itu tidak mutlak hanya itu. Tetapi justru pada sumber daya manusia daripada anggota, baik anggota TNI ya, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Gitu. Baik Pak Firdaus, tadi kita juga sudah membahas mengenai salah satu tema ya dari debat capres minggu malam kemarin, yaitu mengenai
masalah pertahanan. Namun kita juga akan masih membahas tema-tema yang lainnya juga yang kemarin juga sempat disinggung, yaitu terkait dengan keamanan, hubungan internasional dan geopolitik, Pak Firdaus. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Firdaus membahas mengenai debat Capres yang berlangsung pada Minggu malam kemarin. Nah Pak Firdaus, kalau sempat kita lihat kemarin di sepanjang debat Capres, ada beberapa kali Pak Prabowo ini mengatakan sepakat, setuju dengan pernyataan dari Pak Ganjar. Menurut Anda apakah ini adalah strategi dari Pak Prabowo untuk team up bersama dengan paslon nomor 3 atau seperti apa nih Pak Firdaus? Iya, ada ruang tafsir politik di situ ya. Itu boleh jadi mengatakan bahwa ada kesesuaian. Tapi sebenarnya itulah juga Prabowo misalnya dianggaplah sebagai wujud dari kedewasaan berpolitiknya, tidak selalu menyanggah. Jadi kepada Anies pun mengatakan sepakat untuk hal-hal yang menurutnya dia sesuai. Nah, begitu juga dengan Ganjar. Jadi justru karena pemahaman dari dua paslon non-militer ini, itu diadopsi oleh Pak Prabowo, diamini ketika diterima, ya, dianggap sepakat ketika apa yang disampaikan itu sesuai. Jadi tidak menyanggahnya. Gitu. Bagi saya itu juga adalah bagian dari pendewasaan politik. Nah Pak Firdaus, kalau kita katakan bahwa tadi Pak Prabowo ini merupakan pendewasaan politik dengan setuju ataupun sepakat bersama dengan paslon lain, lantas kemudian dari tanggapan Anda Pak Firdaus, apakah Pak Prabowo ini mampu mengendalikan dari segi emosionalnya Pak Firdaus, mengingat bahwa Pak Prabowo ini bisa dikatakan beberapa kali diserang oleh paslon lain? Ya. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi, ada kesan seakan-akan 2 lawan 1. Karena baik Pak Ganjar maupun Pak Anies itu banyak menyerang Pak Prabowo, tetapi itu hal yang wajar karena ini adalah dunianya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan militer, sangat menguasai bidang itu. Sehingga sebenarnya lebih banyak mengklarifikasi, minta klarifikasi. Tetapi sulit dipungkiri bagi seorang Pak Prabowo untuk menyembunyikan misalnya ekspresinya ketika mungkin dia kecewa, mungkin saja dia emosi yang tertahan gitu ketika misalnya sebut saja misalnya ketika Anies bertanya kepada Pak Ganjar, tapi yang ditanyakan tentang Prabowo.
Pak Ganjar berapa Bapak kasih nilai kepada Pak Prabowo, tuh menyebut 5 misalnya. Tuh. Tiba-tiba Anies itu sampai mengatakan, kalau saya 11, tapi 11 dari 100. Itu sebenarnya refleks, tetapi tidak terlalu tepat. Karena bagaimanapun yang dilakukan oleh pemerintah, kan bukan hanya Prabowo ya, tapi pemerintah dalam persoalan pertahanan, saya kira prestasi pemerintah itu tidak hanya 11% dari 100 gitu. Jadi artinya tetap kita akui kerja pemerintah selama ini, bukan hanya Prabowo, tetapi pemerintahan Jokowi terkait pertahanan itu tidak seburuk itu juga ya. Lalu kemudian ketika Pak Prabowo dianggaplah diserang dengan soal tanah yang sebenarnya bukan segmennya ya. Jadi ketika Anies dipersilahkan bicara, sebelum bicara terkait dengan tema yang ditanyakan, tiba-tiba mengklarifikasi. Saya klarifikasi tentang 340 ribu hektar. Ya, 350 ribu hektar, lalu kemudian dinimpali oleh Pak Prabowo. Nah, itu kan sebenarnya bisa mengganggu secara psikologi. Baik. Nah, itu. Dan yang lebih ini lagi lebih kelihatan ketika tiba-tiba Pak Anies bicara soal etik, ya, yang boleh saja dikatakan tidak terlalu relevan dengan tema, tetapi Pak Anies itu ingin sekali menekankan terkait dengan etik. Nah, lalu ketika menyebut bahwa ada standar ya yang dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya soal etik itu adalah hal yang sangat prinsip. Lalu kemudian apa yang ditimpali oleh Pak Prabowo mengatakan bahwa tidak seharusnya, tidak pantas Anda bicara soal etik. Nah, itu sebenarnya kita bisa menafsirkan bahwa ada konteksnya Pak Prabowo bicara seperti itu. Tapi menurut Anda apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu benar atau salah itu Pak? Itu kan kita memahami hubungan kedua tokoh ini. Bahwa Pak Anies dulu maju di DKI didorong oleh Pak Prabowo. Nah, mungkin saja Pak Prabowo itu menganggap bahwa Anda tidak etis Anda menanyakan hal seperti itu kepada saya karena Anda sendiri mungkin di mata Pak Prabowo Anda tidak setia sama saya. Nah, saya yang mengorbitkan Anda maju di DKI karena saya. Jadi seakan-akan orang opini publik bahwa itu yang dimaksud. Oke. Yeah. Nah, yang menarik juga nih Pak Prabowo juga sempat beberapa kali mengangkat mengenai ambisi pribadi walau tidak menyebut paslon yang mana, tapi menurut Anda ini ditujukan kepada siapa? Ya, tentu kepada Anies. Yaitu tadi karena ada hubungan sebelumnya dengan keduanya dibanding dengan Pak Ganjar. Jadi Anies maju DKI itu berkat jasa dari Prabowo. Yeah. Nah, bahwa dulu sama-sama oposisi, lalu kemudian Prabowo masuk di kekuasaan dan Pak Anies tetap berada di luar kekuasaan, mungkin ini yang menjadi hal yang menjadikan pilihan politiknya di kemudian hari berbeda. Nah, makanya kita bisa memahami apa maksud dibalik kata-kata bahwa seorang Anies Anda tidak berhak untuk bicara etik. Itulah inti dari ya, perkataan itu sebenarnya. Pak Jadi Prabowo ada mengatakan mengenai masalah etik, apa ada yang menurut Pak Prabowo bahwa Anda juga tidak etis. Nah, ketika Pak Anies mengatakan bahwa tidak etis, ada pelanggaran etik. Baik. Nah, menurut Anda Pak Firdaus, seberapa besar sih kemudian debat minggu malam kemarin ini menentukan pilihan dari masyarakat, mengingat juga bahwa fenomena trendingnya sangat luar biasa? Ya, jadi tentu saja berpengaruh karena kita lihat dari antusiasme masyarakat. Jadi yang dulunya sebelum debat itu masih ada sekitaran 28%. Itu menurut Litbang Kompas ya, orang yang belum menentukan pilihan. Maka kita menunggu hasil survei berikutnya yang diyakini bahwa ada pengaruh dari debat itu. Nah, pengaruh tadi bahwa ketika kita sudah menentukan pilihan, anggaplah tim dari salah satu paslon, pasti kita itu terbawa emosinya. Bahwa ketika jagoannya itu dianggap jawabannya tepat, pasti kita appreciate. Ketika
misalnya dia seperti tersudutkan, pasti ada usaha membela. Itu kan jadi psikologi masyarakat juga luar biasa. Jadi pengaruhnya juga sangat besar terhadap masyarakat seperti itu Pak ya? Dan ini lebih kepada pendidikan politik. Masyarakat bisa melihat. Jadi jangan dikira ketika seseorang dianggaplah dipojokkan, lalu kemudian dia terjatuh di mata masyarakat. Justru bisa jadi masyarakat melihatnya, anggaplah kasihan melihatnya. Jadi saya kira tidak ada yang langsung kemudian melejit sekali surveinya, lalu kemudian ada yang terpuruk sekali. Oke, gitu. terakhir Karena, mungkin Pak, harapan Anda Pak ke depannya seperti apa? Ya, harapan besar kita adalah debat ini menjadi tontonan yang menuntun masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihan di TPS. Nah, karenanya kita ini lebih kepada rasio dibanding rasa. Maksudnya rasio itu kita lebih realistis melihat program-programnya. Jangan rasa, karena kalau rasa nanti jadi baper, kan? Ketika orang melihat dengan rasa, dengan rasa itu justru bisa jadi emosional, bisa dukungan satu dengan pendukung yang lain itu konfrontatif karena persoalan rasa, gitu. Tetapi kalau kita menggunakan rasio, maka tentukan pilihan Anda berdasarkan dari debat itu yang kemudian kita jadikan tuntunan untuk kita ke TPS berdasarkan apa yang menjadi visi misi program yang sudah diutarakan melalui debat. Program yang sudah diutarakan. Saya kira lebih dari oleh cukup paslon, apa yang seperti itu Pak ya. Apa yang dipaparkan oleh paslon itu lebih cukup untuk memberi penilaian siapa yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Memilih dengan rasio bukan dengan rasa, karena kalau menggunakan dengan rasa itu bisa jadi baper seperti itu ya, Pak Firdaus. Terima kasih sekali lagi Pak Firdaus sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Kita ngobrol banyak mengenai debat capres yang berlangsung pada Minggu malam kemarin. Sekali lagi buat para pemirsa yang menyaksikan, kita mengutip kata dari Pak Firdaus, memilih dengan rasio bukan dengan rasa, dan juga tentukan pilihan Anda nantinya berdasarkan dengan apa yang kita saksikan, apa yang kita pilih, dan juga secara rasio. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.